Assalamualaikum dulur tani. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang pertanian atau pengalaman pribadi saya bertani ya lur. Di video kali ini saya akan membagikan cara saya melakukan penyemprotan herbisida kontak bermerek dagang Gramaxon yang dimix dengan EM4 ya lur. Penyemprotan ini saya lakukan setelah saya lakukan perempelan daun jagung bagian bawah ya lur, atau tepatnya di usia jagung sekitar 65 hari. Dan ini kondisi jagung saya setelah perempelan daun dan sebelum saya semprot menggunakan Gramaxon ya lur. Untuk cara pemangkasan dan perawatan yang lainnya sudah ada di video saya yang lain ya lur, dan juga sudah saya buatkan playlist. Dan untuk lahan saya ini sebenarnya termasuk bersih dari gulma ya lur, karena sudah saya lakukan pengendalian di usia jagung 15-an hari ya lur. Tetapi karena saya berencana melakukan tumpang sari dengan cabai, jadi saya lakukan penyemprotan lagi menggunakan herbisida Gramaxon yang saya mix dengan EM4 ya lur. Tujuannya untuk membersihkan gulma dan menambah kesuburan tanah. Dan bagi dulur yang juga tanam jagung serta ingin melakukan penyemprotan dengan herbisida kontak, bisa ikuti cara seperti di video ini ya lur. Semoga bisa jadi referensi bagi dulur-dulur tani. Dan jika dulur tani tidak berencana melakukan tumpang sari dengan cabai, sebenarnya tidak disemprot juga tidak apa-apa ya lur, karena di usia jagung seperti ini sudah memasuki masa generatif dan tinggal menunggu panen saja. Dan bagi dulur tani yang baru bergabung, bisa bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan like dan subscribe ya lur. Dan langsung saja untuk penyemprotannya. Di sini saya menggunakan herbisida kontak bermerek dagang Gramaxon ya lur, dan EM4 atau bakteri yang baik untuk tanaman ya lur. Dan ini tips dan triknya ya lur, sekedar saran dari saya. Untuk pencampuran Gramaxon dan EM4 itu usahakan tangki diisi air dulu hingga separuh atau lebih ya lur. Tujuannya agar konsentrasi herbisida Gramaxon itu tidak terlalu tinggi pada bakteri yang ada pada di EM4 ya lur. Dan juga ada yang beranggapan bakteri yang ada di EM4 itu bisa mati karena tercampur herbisida kontak ya lur. Sebenarnya itu tidak mati lur, walaupun konsentrasi tinggi, karena juga ada beberapa orang pintar yang melakukan penelitian pada bakteri EM4 yang dimix dengan Gramaxon atau racun kontak lainnya, itu menunjukkan bahwa bakteri pada EM4 itu tidak mati ya lur, walaupun konsentrasinya cukup tinggi. Dan saya sendiri pun juga sudah sering melakukan penyemprotan dengan cara seperti ini ya lur, mencampur antara herbisida kontak Gramaxon atau yang lainnya dengan EM4. Dan untuk dosisnya lur, di sini saya menggunakan dosis tinggi untuk Gramaxonnya, walaupun pada kemasan tertulis 1 mili per liter air, atau kalau satu tangki itu menggunakan 17-an mili ya lur. Tapi saya menggunakan 100 mili ya lur, karena saya ingin mendapat hasil penyemprotan yang maksimal. Jadi saya menggunakan hampir 4 kali lipat dari dosis yang ada di kemasan ya lur. Tapi tenang lur, ini aman kok. Saya sendiri sudah sering melakukannya. Tapi kalau dulur-dulur masih ragu, bisa menggunakan dosis yang lebih rendah juga nggak apa-apa ya lur.
sekitar 50 atau di bawah 50 mili per satu tangki, tapi mungkin hasilnya juga berbeda ya lur dengan dosis yang sama seperti saya tadi. Dan untuk EM4 nya saya menggunakan 130 atau 20 mili per satu tangki ya lur, intinya 100 mili lebih. Sebenarnya kalau EM4 seperti ini lebih banyak lebih bagus lur, karena ini bahan organik dan kandungannya beberapa mikroorganisme yang menyuburkan tanah ya lur, dan juga murah untuk harganya. Dan untuk harganya bisa dicek di deskripsi ya lur. Dan untuk menambah efisien dari Gramaxon juga EM4, jangan lupa untuk menambahkan pelekat ya lur. Kalau saya biasanya menggunakan Altis dengan dosis 2 sendok makan ya lur, atau sekitar 20 mili. Dan jangan lupa untuk diaduk dan ditambah air hingga penuh ya lur. Dengan cara seperti ini, insya Allah bakteri yang ada di EM4 itu aman dan tidak mengurangi efisiensinya sebagai pupuk organik cair dan menambah mikroorganisme yang baik untuk lahan dan tanaman kita ya lur. Dan Gramaxon ini sangat berbusa saat dicampur dengan pelekat, jadi jangan lupa dibersihkan untuk busanya, karena jika mengenai kulit juga bisa menyebabkan iritasi ya lur. Oke, dan langsung saja aplikasinya pada tanaman. Di sini saya langsung melakukan penyemprotan tanpa ragu ya lur, walaupun herbisida kontak. Dan daun jagung bagian bawah pun sudah saya bersihkan, walaupun ini mengenai batang jagungnya juga tidak apa-apa ya lur. Tapi ini lahan saya pas di tempat yang bersih dari gulma, jadi tunggu sebentar ya lur, saya carikan yang ada gulmanya. Seperti ini lor contohnya. Karena pada lahan jagung itu, jika sudah dilakukan pengendalian gulma di usia 15 hari setelah tanam, jadi rumput yang tumbuh itu hanya di sekitar pinggir-pinggir pematang saja ya lor. Karena sinar matahari bisa masuk dan menyebabkan gulma yang tersisa pada saat pengendalian di usia 15 hari itu bisa tumbuh dengan subur ya lur. Dan ada beberapa teman saya di sini yang melakukan penyemprotan seperti ini sebelum melakukan perempelan daun jagung bagian bawah. Menurut saya itu kurang efektif ya lur, karena penyemprotan gulma masih banyak yang tertutup oleh daun jagung yang bagian bawah. Jadi jika ingin melakukan penyemprotan, usahakan dilakukan perempelan dulu ya lur, daun jagung yang bagian bawahnya, biar penyemprotan bisa maksimal mengenai gulma ya lur. Dan keunggulan pada Gramaxon ini yang tertulis pada kemasan, ada beberapa keunggulan ya lur. Untuk yang pertama itu ramah lingkungan, sehingga aman terhadap lingkungan sekitar. Untuk yang kedua, efektif mengendalikan berbagai jenis rumput liar dan tidak terbawa oleh air saat turun hujan. Memiliki spektrum luas, mudah dan praktis saat diaplikasikan, dan memiliki efek reaksi cepat sehingga bisa langsung dilihat hasilnya.
Tapi memang benar lur, saya sendiri juga sudah sering melakukan penyemprotan. Pada 5 hari setelah penyemprotan itu gulma sudah mati total ya lur. Karena berspektrum luas juga. Itu tadi pengetahuan saya tentang Gramaxon ya lur. Dan tujuan saya menambahkan EM4 itu sangat banyak sekali manfaatnya ya lur. Karena komponen yang tidak kalah penting dari pupuk yaitu mikroorganisme ya lur. Mikroorganisme ini dapat mempercepat proses pembuatan pupuk organik serta meningkatkan kualitas pupuk ya lur. Yang dimaksud meningkatkan kualitas pupuk itu maksudnya penyerapan pupuk itu menjadi lebih maksimal karena ada bakterinya lur. Bakteri yang bekerja sebagai pengurai unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ya lur. Dan EM4 ini sangat berguna untuk proses penyerapan atau persediaan unsur hara di dalam tanah ya lur. Bentuk EM4 adalah berupa cairan yang berwarna kecoklatan. Dan pemanfaatan EM4 ini sering diaplikasikan dalam pembuatan kompos ya lur. Jika disemprotkan langsung seperti ini, EM4 bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah ya lur. Meningkatkan jumlah produksi tanaman, memfermentasi bahan organik, serta memperbaiki nutrisi atau senyawa yang dibutuhkan tanaman dari dalam tanah ya lur. Dan seperti lahan saya ini contohnya, EM4 ini jika mengenai sisa pohon jagung yang sudah kering itu lur, yang di samping itu juga mempercepat pembusukan ya lur. Jadi pohon jagung itu cepat terurai dan menjadi tanah sehingga juga bisa berfungsi sebagai kompos. Jadi selain pada tanaman jagung, EM4 ini sangat berguna dan dapat dimanfaatkan pada banyak tanaman ya lur, seperti padi dan hortikultura lainnya. Karena banyak bakteri yang menguntungkan yang membantu mempercepat proses pengomposan dan sangat bermanfaat. Dan inti dari penyemprotan yang saya lakukan ini, pertama basmi gulma secara total ya lur. Dan yang kedua melakukan pemupukan dengan pupuk organik cair yang berupa EM4 ya lur. Dan sekedar pengertian dari saya, Gramaxon yang disemprotkan pada lahan jagung itu jagungnya tidak mati ya lur, walaupun mengenai batang atau daun jagung yang bagian bawah. Yang terpenting jangan sampai mengenai pupus jagung atau daun jagung yang masih produksi, seperti daun yang berada di sekitar buah atau tongkol jagungnya itu ya lur. Dan pada video ini adalah penampakan setelah 5 hari saya lakukan penyemprotan ya lur. Rumputnya terlihat bersih dan mati total, dan jagungnya terlihat lebih hijau, segar, dan subur ya lur. Dan sekian ya dulur, semoga dari tips yang saya bagikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan jika ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar ya lur. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya lur, karena yang saya rasakan ini memang benar-benar lelah lur. Tapi bukan berarti saya ini menyerah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.